Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Terima kasih kalau Anda adalah penonton setia dari program acara kami dan tentunya Anda sudah diberkati dengan begitu banyak materi yang dibahas dan biarlah itu bukan hanya menambahkan pengetahuan secara akal pikiran kita, tetapi juga membawa kita semakin dekat dan intim kepada Tuhan. Hari ini kita akan membahas bagian yang lainnya dari doa Bapa kami, yaitu bagaimana kita berkata, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah pembahasan yang kalau dilakukan tidak mudah, tetapi kalau dilakukan akan membawa damai sejahtera, kemerdekaan, dan kelepasan di dalam kehidupan kita. Untuk itu jangan beranjak, tetaplah bersama-sama kami sampai dengan akhir program ini dan tentunya bersama dengan hambanya Pendeta Esra Soru yang akan memberkati kita sekalian. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Shalom, salam sejahtera untuk semua pemirsa Pijar TV, secara khusus program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kita kembali akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada kesempatan ini, dan kita sedang ada pada topik soal doa Bapa kami. Ada banyak hal sudah kami sampaikan, dan sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, kalau ada Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan, silakan mengirimkan SMS ke nomor yang ada di layar kaca Anda dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Juga yang punya pokok doa atau yang punya pergumulan dan ingin didoakan, kami tim Pijar TV juga akan berdoa bagi saudara. Silakan kirimkan pokok doa Anda di nomor yang sama yang ada di layar kaca Anda, dan biarlah setiap program dari Pijar TV, Ku Tahu Yang Ku Percaya, dapat jadi berkat bagi Anda tersendiri. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari doa Bapa kami. Kita sudah membahas banyak potongan kalimat doa Bapa kami. Dalam episode yang terakhir, kita sudah membahas, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, permohonan sebelumnya adalah urusan makanan. Ini berkenaan dengan kebutuhan jasmani kita. Tapi permohonan yang sekarang itu adalah ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini memohon pengampunan, ini bukan urusan dengan jasmani, tapi ini urusan rohani. Maka terlihat bahwa dua permohonan ini itu mencakup
hal yang berkaitan dengan jasmani kita dan juga berkaitan dengan rohani kita. Tuhan Yesus memberikan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Kalau rohani saja terpenuhi dan jasmani tidak, cepat mati. Ya. Tapi kalau jasmani terpenuhi tapi rohani tidak, maka orang tetap terpisah dari Tuhan. Biarpun dia tercukupi seluruh kebutuhan hidupnya, apa yang dia perlukan, dia punya, tapi tetap dia adalah orang berdosa yang tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Tidak punya makan membuat manusia mati, tapi tidak mendapatkan pengampunan dosa membuat manusia akan pergi ke neraka. Tidak punya makanan hanya membawa engkau ke lubang kubur, tapi tidak mempunyai pengampunan atas dosa-dosa membawa kamu ke neraka selama-lamanya. Matthew Henry mengatakan suatu kalimat yang bagus. Kata ampunilah mengisyaratkan bahwa kecuali dosa-dosa kita diampuni, kita tidak akan dapat hidup tenang atau menerima dukungan untuk hidup yang tenang itu. Makanan kami yang secukupnya hanya akan menjadikan kita domba-domba sembelihan jika dosa-dosa kita belum diampuni. Hal itu juga mengisyaratkan bahwa kita harus berdoa meminta pengampunan setiap hari, sama seperti kita juga berdoa meminta makanan untuk setiap hari. Kalau kita minta makan tiap hari, kita juga minta pengampunan tiap hari, karena tiap hari ini kita selalu ada dosa. Levi Smith mengatakan kalimat yang bagus juga. Lapar menjadikan manusia binatang. Bila tubuh itu menggemukkan kebutuhan-kebutuhannya yang harus dipenuhi, maka dosa sudah dekat. Tapi biarpun demikian, masih ada bahaya yang paling besar dalam hidup manusia, yaitu bahaya dari rasa bersalah. Bila lapar itu pedang, rasa takut itu api. Di samping ini ada hubungan batin antara perut yang menyiksa dan perasaan yang menyiksa. Di belakang kekurangan pada hal-hal jasmani kita, terdapat kekurangan pada hal rohani kita. Di belakang kemiskinan kita, terdapat kesalahan kita. Karena itu maka dua permohonan ini saling berhubungan. Ini permintaan jasmani, ini permintaan rohani. Seberapa sering saudara berdoa untuk rohani saudara? Dan seberapa sering saudara berdoa untuk jasmani? Dan berapa yang lebih banyak? Yang mana yang lebih banyak antara jasmani dan rohani? Kebanyakan kita berdoa ini untuk jasmani kita, ya. Makan, minum, kerjaan, duit, naik pangkat, dan lain sebagainya. Wah. Tapi berapa yang berdoa supaya dia mengalami pertumbuhan rohani dengan baik? Berapa yang berdoa supaya makin hari dia makin kenal Tuhan? Berapa yang berdoa supaya semakin hari dia semakin dipakai Tuhan dengan baik? Kebanyakan kita hanya lebih banyak doa pada hal yang jasmani, tapi dengan adanya doa yang satu ini memberi keseimbangan kita untuk hal jasmani dan hal yang rohani. Nah, dari dua ini mana yang lebih penting? Jasmani atau rohani? Ini sama-sama penting, ya. Bukan antara yang penting dan tidak penting. Dua-dua penting. Tapi yang terpenting yang rohani. Kalau yang rohani lebih penting, kenapa kok makanan lebih dulu dari pengampunan? Kenapa enggak pengampunan dulu baru makanan? John Calvin bilang begini, sekalipun pengampunan dosa harus lebih didahulukan dari makanan, sebagaimana jiwa lebih berharga dari tubuh, tapi Tuhan kita mulai dengan roti dan penopang dari kehidupan duniawi, supaya dari permulaan seperti itu ia bisa membawa kita ke arah yang lebih tinggi. Jadi dia mulai mengajar kita makanan ini lebih rendah, tapi selanjutnya dalam doa selanjutnya kita dibawa lagi untuk suatu kebutuhan yang lebih daripada sekedar makanan, ya. Nah, sekarang mari kita mau melihat atau memahami bagian ini lebih jauh. Doa ini bilang, ampunilah kami akan kesalahan. Coba kita ingat, ya, saya sudah jelaskan ada doa Bapa kami dalam Injil Matius, ada dalam Injil Lukas. Bagaimana bunyi Injil Lukas? Lukas 11 ayat 4. Lukas 11 ayat yang keempat, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami,
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, ampunilah kami akan dosa. Kalau Matius bilang kesalahan, Lukas bilang dosa. Ya. Nah, sebenarnya kata Yunani yang dipakai di sini adalah opelema. Ya. Nah, opelema Matius menerjemahkan kesalahan. Lukas menerjemahkannya dalam dosa, ya, di dalam Injil Lukas ini. Nah, opelema ini apa? Nah, saudara, kalau saudara lihat di dalam terjemahan Inggris, forgive us our debts. Apa itu debts? Ingat debts collector? Apa? Penagih hutang. Maka di sini Alkitab Inggris menggunakan, King James menggunakan kata debt, juga Basic Bible English juga sama, menggunakan kata debts yang artinya hutang. Maka itu terjemahan harfiah. Sehingga mestinya ayat itu kalau diterjemahkan secara harfiah, dia berbunyi, ampunilah hutang kami sebagaimana kami pun mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Nah, kalau begitu sebenarnya dosa itu berhutang di hadapan Tuhan. Kalau Anda membunuh seorang, Anda bikin utang pada Tuhan. Nipu orang, utang lagi. Bohong, utang lagi. Masih di tempat tidur, tapi di mana? On the way. Itu satu utang lagi. Ya. Melanggar janji, hutang lagi. Maka saudara bayangkan kita bangun pagi, kalau kita hitung hutang kita, 1, 2, 3, 4, 5, tutup sampai tutup hari berapa? Banyak. Itu kalau bukan hanya perbuatan loh. Kalau perbuatan, pikiran, hati, kata-kata. Ingat ya, ada firman yang mengatakan bahwa setiap kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita fitnah orang, utang. Gosip orang, utang. Banyak sekali nih. Kalau hitung kata-kata, pikiran, perbuatan, motivasi, maka hutang kita banyak sekali. Semua manusia adalah orang berdosa. Menurut kitab suci Roma 3 ayat 23 itu, semua orang telah berbuat dosa. Mengapa sampai kita semua jadi orang berdosa? Coba lihat Roma 5, 18, 19. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Cukup di situ. Sama seperti apa? Oleh satu orang. Oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Langsung ayat 19 bagian awal saja. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi di sini dikatakan satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Satu ketidaktaatan semua orang jadi dosa. Yang satu ini siapa? Satu pelanggaran siapa? Adam. Satu ketidaktaatan Adam. Gara-gara Adam ini semuanya jadi dosa. Loh, kenapa kok gara-gara Adam kok kita semua jadi dosa? Karena Adam itu adalah yang paling atas. Yang paling atas, hakikatnya dosa, semua kita jadi dosa. Kalau yang paling atas nih monyet, lalu punya anak, monyet. Kalau monyet punya cucu, monyet punya cicit, monyet punya cocot, 1000 kali dia beranak, anaknya tetap monyet. Tidak bisa tahu-tahu monyet beranak kambing. Ya. Maka kalau jenisnya dari atas monyet, semua ke bawah juga monyet. Kalau yang paling atas ini orang berdosa, maka semua orang jadi orang berdosa. Selain itu pula, karena
Adam dilihat sebagai perwakilan manusia. Maka begitu perwakilan wakil kita itu tidak taat, semua kita dosa. Kalau wakil kita ini taat, kita semua jadi taat. Saya sering gambarkan begini, kalau Indonesia punya tim sepak bola lawan Thailand, yang main berapa orang? Ya, 11. Hanya 11 yang main, tapi begitu kesebelasan Indonesia menang, kita menang, ikut main? Enggak. Kalau kalah, aduh kita kalah. Ikut main? Enggak ikut. Terus kenapa mereka menang, kita menang? Karena 11 orang itu perwakilan kita. Mereka menang, kita semua Indonesia menang. Mereka kalah, kita semua ikut kalah. Ya, Adam taat, kita semua taat. Adam tidak taat, kita semua tidak taat. Adam jatuh, kita semua jatuh. Karena Adam adalah wakil kita. Nah, ini yang menyebabkan semua orang menjadi orang berdosa. Ya, kalau ada di antara kita yang mengatakan tidak berdosa, menurut 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Semua manusia berdosa. Satu-satunya yang dikecualikan dari dosa hanyalah Yesus. Yesus itu adalah dia menjelma dan dia menjadi sama dengan kita kecuali dosa. Ada orang yang tanya sama saya, Pak, kira-kira Yesus tuh punya ketertarikan pada lawan jenis enggak? Bisa jatuh cinta sama perempuan enggak? Menurut saudara? Bisa. Ingat ya, Yesus itu sama dengan kita kecuali dosa. Pertanyaan kita, jatuh cinta itu dosa atau bukan? Bukan, itu manusiawi. Kalau itu manusiawi, maka Yesus pun bisa jatuh cinta. Tapi bicara bisa jatuh cinta, belum tentu jatuh cinta. Itu beda. Bisa mati, belum tentu sekarang mati. Ya. Bisa sakit, tapi belum tentu sekarang sakit. Sama dengan bisa jatuh cinta, belum tentu jatuh cinta. Secara manusia, kalau Yesus betul-betul manusia seperti kita, dia bisa saja jatuh cinta. Tapi dia tidak harus jatuh cinta, dan menurut saya tidak dalam pengertian jatuh cinta secara eros. Kalau memiliki kasih agape, dia memiliki, tapi tidak di dalam eros. Dengan kata lain, itu tidak dialami oleh dia. Jadi sekali lagi bahwa perbedaan Yesus dengan kita dalam hal kemanusiaannya hanya pada dosa. Semua manusia berdosa kecuali Yesus. Pak Ezra, saya mau nanya Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa semua orang itu berdosa kecuali Yesus. Ya. Pertanyaan saya, mengapa Yesus tidak berdosa padahal Yesus juga termasuk manusia, Pak? Yesus juga manusia. Masalahnya dia juga Allah. Kalau saya manusia, ya hanya manusia saya. Maka saya pasti berdosa. Tapi Yesus ini kan bukan hanya sekedar manusia. Dia manusia hasil penjelmaan Allah. Dan juga bahwa yang namanya Allah itu kan tidak pernah stop jadi Allah. Allah tidak pernah berhenti jadi Allah, tidak pernah stop jadi Allah, tidak pernah pensiun jadi Allah, atau istirahat sejenak jadi Allah. Tidak. Sekali Allah, tetap Allah. Karena itu pada waktu Allah menjelma jadi manusia, dia nggak bisa stop jadi Allah. Berarti Allahnya juga ikut. Makanya Yesus menjadi Allah dan manusia. Nah, sekarang begini. Kan Yesus manusia, berarti bisa dosa dong. Tapi kan dia Allah, berarti nggak bisa dosa dong. Dan terus, kalau kealahannya menyebabkan dia tidak bisa berdosa dan kemanusiaannya membuat dia bisa berdosa, lalu bagaimana? Apakah seorang manusia Yesus bisa dosa atau tidak? Ini menjadi sebuah perdebatan di kalangan para teolog. Kita tidak bicara fakta. Yesus berdosa atau tidak. Semua orang sepakat Yesus tidak berdosa. Tapi apakah Yesus mungkin berbuat dosa? Apakah ada kemungkinan Yesus berbuat dosa?
Yang lain bilang, mungkin dong, namanya kan dia juga manusia. Berarti ada kemungkinan dong. Tapi yang lain bilang, nggak mungkin, kan dia Allah. Masa Allah mungkin berbuat dosa? Ya, kalau menurut saya nggak mungkin. Kenapa? Memang kemanusiaan mengisyaratkan ada kemungkinan berdosa. Tapi karena kealahan itu membuat tidak mungkin berbuat dosa, kealahannya mempengaruhi kemanusiaannya. Atau dengan kata lain adalah bahwa kebisaannya untuk berdosa dijadikan menjadi ketidakbisaan berdosa karena pengaruh dari natur ilahinya kepada natur manusianya. Yesus manusia sempurna. Kalau tadi saya bilang ya, kalau dari atas kan dosa kan mestinya semua jadi dosa kan. Kalau Yesus sampai Maria, Maria juga dosa. Ada juga yang bilang Maria tidak berdosa. Tapi salah. Karena nyanyian pujian Maria itu di Lukas 1 itu bilang, aku mengucap syukur kepada Allah juru selamatku. Ayo, kalau Maria bilang Allah itu juru selamatku, kalau Maria tidak berdosa, juru selamat dari apa? Maria juga orang berdosa. Kalau Maria orang berdosa, anaknya Yesus mestinya berdosa. Tapi ada dua hal yang membuat itu tidak mungkin. Pertama, itulah sebabnya Yesus dikandung dari Roh Kudus. Dia tanpa benih seorang laki-laki, tapi juga ada pengaruh Roh Kudus. Dan kata lain, Roh Kudus menyucikan janin Yesus di dalam rahim Maria, sehingga pada waktu Yesus lahir, dia terbebas dari polusi dosa asal. Sehingga pada akhirnya dia lahir sebagai seorang yang tidak berdosa, biarpun dia manusia. Ya. Jadi sekali lagi, kita semua orang berdosa, yang dikecualikan cuma Yesus. Nah, sejak kapan kita jadi orang berdosa? Coba lihat Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku dikandung ibuku dalam dosa. Seorang sudah berstatus orang berdosa sejak dari dalam rahim ibunya. Jadi berbuat dosa memang belum. Tapi status sebagai orang berdosa itu sudah. Seorang anak di dalam rahim ibunya belum berbuat dosa. Tapi status sebagai orang berdosa sudah. Kalau macan itu binatang buas. Kalau macan terkam kambing, macan buas. Tapi kalau macan tidak terkam kambing, dia binatang buas nggak? Jadi buasnya macan tergantung terkam kambing. Kalau nggak terkam kambing, bukan buas, bukan binatang buas. Atau buas? Dia tetap buas, walaupun tidak terkam kambing. Kalau macan tidur, itu binatang buas nggak? Buas juga, ya kan? Jadi entah dia terkam kambing atau dia tidur, tetap buas. Manusia itu menjadi orang berdosa setelah dia berbuat dosa atau dia belum berbuat dosa, masih dalam rahim ibu, dia statusnya sudah adalah orang berdosa, walaupun perbuatan dosa itu belum ada. Tapi karena ada status dosa, lalu ada sifat dosa, maka nanti dia keluar, dia menjadi orang berdosa yang juga berbuat dosa. Makanya perlu kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin, tapi nggak perlu kursus maki-maki, otomatis lincah, kan? Egoisme tak perlu diajar. Seorang bercerita pada saya, dia punya anak kembar 2 orang. Mereka lahir bersama, sekian bulan di dalam rahim bersama-sama, keluar sama-sama, lalu dibagikan mainan sama-sama. Satu hari dia lihat bahwa yang satu tarik mainan yang satu, baku tarik mainan, ditempeleng satu saudaranya. Lalu dia heran, dari mana anak yang satu ini belajar tempeleng dan egois? Kok rasanya tidak pernah ada contoh di rumah bahwa dilakukan dan anak-anak tuh lihat. Itu menjelaskan bahwa sebenarnya semua itu lahir dari sifat dosa
yang telah tertanam di dalam diri, yang butuh waktu saja dia menjadi berbuah melalui perbuatan. Ya. Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Yesaya 48 ayat 8. Yesaya 48 ayat 8. Engkau tidak mendengarkan ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontakan sejak dari kandungan. Pemberontak sejak kandungan. Maka karena kita ini adalah status orang berdosa, sudah punya sifat dosa, kita tidak pernah lahir netral. Menurut agama lain, manusia lahir itu seperti kertas putih bersih. Dia bohong, satu hitam. Egois, satu hitam. Maki, satu hitam lagi. Lama-lama hitam jadi banyak. Tapi awalnya putih bersih. Tapi Kristen tidak. Atau dengan kata lain, ada orang menganggap bahwa begitu seorang bayi lahir, dia netral. Lama-lama karena pengaruh dunia, jadi miring ke dosa. Tapi semua lahir netral. Tapi Kristen tidak begitu. Semua orang lahir dengan sudah kemiringan pada dosa, kecenderungan pada dosa. Coba perhatikan Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Cukup. Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Segala, selalu, semata-mata. Apa itu kecenderungan? Cenderung itu apa? Cenderung itu condong ke atau miring ke. Jadi kalau begini namanya condong ke kiri atau miring ke kiri. Begini adalah condong ke kanan, miring ke kanan. Kalau gini netral. Nah, segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan. Berarti kita ini lahirnya sudah condong ke jahat nih. Bukan kadang-kadang condong ke jahat. Selalu. Segala. Yuk, Kejadian 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Oke. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak dari kecil. Ayo, mari kita ambil ingat-ingat waktu sekolah dulu di SMA. Kalau kita waktu sekolah di SMA tiba-tiba ada berita, Pak Guru tidak masuk karena sakit. Senang atau sedih? Kebanyakan kita senang ya. Padahal kita tahu bahwa guru tidak masuk, kita rugi. Harusnya yang baik, yang benar itu adalah kita dapat, dan kalau guru tidak masuk rugi ya, sedih. Tapi berapa banyak kita sedih? Begitu Pak Anton tidak masuk, hore, wah, gembira sekali. Ya. Kalau kita dipukul, cenderungnya apa? Balas atau cenderung balas? Ya. Barang siapa tampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Luar biasa. Tuhan Yesus ajar begitu kan? Satu hari ada orang agama lain menghadap orang Kristen. Mereka kaget, orang Kristen dibalas, ya toh. Begitu dibalas orang agama lain, kamu nih kan Kristen gimana? Bukankah Tuhan mau ajar tampar pipi kananmu, beri pipi kiri? Ya, masalahnya kenapa saya balas? Tuhan bilang siapa tampar pipi kanan beri pipi kiri.
masalahnya lu tampar kiri duluan. Coba kalau lu tampar kanan duluan, saya tidak balas. Tapi kalau lu tampar kiri duluan, saya balas. Ya kan? Kecenderungan kita tuh membalas. Ada orang yang memang ditampar pipi kanannya, dia kasih yang kiri. Luar biasa. Setelah ditampar yang kiri, dia bilang, sekarang urusan Tuhan Yesus sudah selesai. Sekarang giliran urusan laki-laki dengan laki-laki, ya kan? Kita cenderung balas. Itu menunjukkan bahwa memang pada dasarnya kita tuh condongnya pada dosa. Ya, ayo. Kalau baca berita bola atau apalah ya, berita selebriti dengan baca Alkitab, cepat ngantuk mana? Kalau orang belum lahir baru, pasti lebih suka yang sana daripada Alkitab. Saya berkhotbah pertama kali kelas 2 SMP. Tapi baru percaya Yesus sungguh-sungguh kelas 1 SMA. Tapi saya sudah berkhotbah. Dan saya ingat persis satu kejadian. Saya baru habis berkhotbah. Waktu itu musim penghujan dan tetangga menanam jagung. Saya habis khotbah dan saya lihat jagung tetangga ini sudah matang, siap dituai. Kepengen makan jagung. Lalu saya panggil adik saya 2 orang. Mari kita kerjasama. Kalian masuklah ke kebun itu dan ambillah jagung-jagungnya. Ingat ya, kalau saya nyanyi artinya ada bahaya. Diam. Dan saya jadi pemantau. Lalu masuklah mereka 2, ambil jagung-jagung itu. Tiba-tiba ada kawat jemuran di atas kepala saya ini goyang. Ini pasti ada orang yang ini. Saya lihat mama saya langsung nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Nah, waktu Tuhan Yesus tidak berubah, adik-adik saya tahu ini ada bahaya. Diam. Saya bayangkan, saya baru habis khotbah loh. Baru habis khotbah curi jagung. Kecenderungan kita memang tuh pada kejahatan. Ya. Nah, itulah kehidupan. Contoh kehidupan kita semua. Nah, sekarang pertanyaan, kalau kita sebagai orang berdosa, akibatnya apa? Ada banyak akibat yang Tuhan bisa berikan. Maksimal adalah masuk neraka. Tapi selain masuk neraka, ada hal lain yang merupakan hukuman bagi kita. Tuhan bisa menghukum kita dengan rasa gelisah, takut, khawatir, dan tidak ada damai. Kalau soal hukuman yang maksimal yaitu neraka, saya sudah bahas dalam episode-episode kali lalu. Tapi di sini saya mau membicarakan ada rasa gelisah, takut, khawatir, dan tidak damai dalam diri orang berdosa. Coba lihat Yesaya 48 ayat 22. Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera untuk orang fasik. Jadi kalau ada orang fasik yang, saya damai-damai, itu pasti omong kosong. Dia bisa happy-happy, ya. Dia bisa bergembira ria, tapi damai sesungguhnya tidak pernah ada di dalam diri seorang berdosa. Tuhan sudah mendesain kita sedemikian rupa sehingga kita hanya bisa hidup bahagia, damai, sukacita kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau orang tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan atau dengan kata lain seorang berdosa, tak mungkin ada damai di dalam dia. Selain itu, putus hubungan dengan Tuhan. Karena dosa tidak bisa mempertahankan persekutuan dengan Tuhan. Saudara ingat ya, kalau saya orang berdosa, Tuhan ada di sini, tak mungkin saya bersekutu dengan Tuhan. Nah, tapi kan Tuhan Yesus mau mengganti kita kan? Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Maka sekarang statusnya dialihkan pada Yesus, saya bebas. Yesus yang harus berdiri di hadapan Allah Bapa untuk menerima hukuman kita. Nah, maka sebelumnya Yesus melihat, Allah Bapa melihat Yesus sebagai, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi waktu mau disalib, Yesus berdiri di sini bukan lagi sebagai anak yang dikasihi, tapi sebagai perwakilan orang berdosa. Allah itu begitu suci. Begitu dia lihat anaknya
Karena anaknya memikul dosa kita sebagai perwakilan, maka yang dia lihat adalah dosa kita. Begitu dosa kita ditemukan di dalam anaknya, Allah meninggalkan Yesus, Allah Bapa. Itulah sebabnya Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Coba saudara pikir, ketika Allah Bapa menemukan dosa kita di dalam Yesus, dia tidak bisa bersekutu dan dia pergi. Apalagi dosa itu ada di dalam kita. Tak mungkin ada persekutuan. Ya. Makanya Yesaya 59 ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Karena itu saudara-saudara, maka di sini dosa itu mempunyai akibat-akibat seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana menyelesaikannya? Ini perkara rohani, bukan perkara jasmani. Ada orang yang pernah maki orang, dianggap mulutnya kotor. Maka pengadilan memutuskan, ini orang mulut kotor. Jangan dihukum dengan penjara, tapi dihukum dengan cara mencuci mulutnya dengan sabun 1 batang sampai habis sabunnya. Karena mulutnya kotor. Itu pengadilan aneh itu. Ya. Dan akhirnya dia dieksekusi. Kalau 1 batang sabun, kalau kita pakai untuk seluruh tubuh, habis berapa lama? Lama juga ya. Tapi ini 1 batang khusus ini. Karena mulutnya kotor. Eksekusi dilakukan. Algojo datang bawa sabun. Dan digosok. Kamu ini tukang maki ya, sekarang mau dibersihkan. Begitu taruh di mulut, dia maki algojonya. Makin ini dia maki terus, maki terus, maki terus. Artinya sampai sabun habis pun dia maki terus. Berarti sebenarnya persoalan bukan di mulut. Jadi pakai 10 batang sabun pun mulut tidak bisa bersih. Karena persoalan bukan fisik, ini persoalan rohani. Apakah dosa bisa dibereskan dengan berhenti berdosa? Tidak bisa. Karena ingat, dosa itu kan hutang tadi. Apakah hutang bisa diselesaikan dengan berhenti hutang? Gak punya uang saya. Ketika pinjam 1 juta, dikasih. Tambah lagi 1 juta, udah 2 juta. Tambah lagi 10 juta, 12 juta. Terus 50 juta. Ngamuklah dia. Hutang, tidak bayar. Gak usah marah lah, Dek. Saya janji, mulai sekarang gak ngutang lagi. Permisi, selesai ya. Beres. Gak beres. Saya berhenti utang, itu nomor 2. Nomor 1, bayar dulu hutangnya. Kalau kamu orang berdosa, berhenti berdosa itu nomor 2. Bayar dulu hutang dosanya. Makanya kalau kamu pencuri, berhenti mencuri, pikir akan masuk surga. Tidak, tetap neraka. Karena mencuri tidak bisa diselesaikan dengan berhenti mencuri. Berdosa tidak bisa diselesaikan dengan berhenti berdosa. Nomor 1 yang harus dilakukan, bayar dulu. Setelah bayar, baru berhenti. Bayar dulu utangnya dan bertobat. Jangan bikin utang baru. Nah, berarti dosa butuh pembayaran. Dan kita tidak sanggup bayar hutang dosa kita yang terlalu banyak. Maka kita butuh seorang yang tidak berdosa yang bisa bayar hutang kita. Dan itu Yesus. Setelah Yesus bayar hutang dosa kita, bayar berapa banyak? Waktu dia kayu salib, dia sudah selesai. Seluruh hutang beres. Dan kalau orang percaya dia, maka ada pengampunan untuk dosa-dosanya. Kalau begitu, solusi untuk manusia berdosa setelah diberikan penebusan dalam Kristus, tadi saya bilang bahwa akibat dari orang berdosa adalah ada rasa khawatir, tidak damai dan sebagainya. Tapi supaya ada damai sukacita dalam hati, solusinya adalah pengampunan dari Allah. Dan itu harus diterima lewat iman kepada Kristus yang tersalib. Mazmur 32 ayat 1 dan 2, coba lihat. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ya, cukup. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, dosanya.
yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Berarti dosa diampuni itu menentukan kebahagiaan kita. Tidak ada damai bagi orang fasik. Kalau mau ada damai, dosa perlu diselesaikan. Harus mendapatkan pengampunan. Karena itu saudara, dosa kita memang telah dibayar. Tapi kita juga tiap hari ini bikin utang baru kan? Ya? Nah kalau begitu, kita butuh permohonan pengampunan tiap hari. Seperti doa makan tiap hari, maka minta pengampunan juga dari Tuhan tiap hari. Karena hutang baru dibuat tiap hari. Dan dosa itu mengganggu hubungan dengan Tuhan. Salah satu yang sudah saya jelaskan dalam pelajaran tentang doa, kalau kita berdosa, Tuhan nggak mau jawab doa kita. Maka saya kalau tiap kali mau khotbah, kadang-kadang di acara tertentu orang bilang, saya yang khotbah, tapi mereka bilang minta tolong Bapak A pimpin doa. Gak apa-apa, kalau dia doa tinggal saya khotbah. Tapi kadang-kadang Bapak A sudah berdoa, habis naik mimbar saya doa ulang. Kenapa? Saya lihat kalau dia doa mau dengar firman, dia doa ada minta pengampunan dosa nggak? Kalau dia sudah meminta pengampunan dosa, saya naik langsung khotbah. Tapi kalau saya lihat di dalam doanya tidak ada permohonan pengampunan, saya doa ulang. Dan berikan permohonan pengampunan dosa. Karena saya tahu tanpa pengampunan dosa itu menghalangi kita dapat berkat rohani, yaitu firman. Kecuali dalam liturgi gereja yang memang sudah ada acara pengakuan dosanya. Kalau memang sudah ada acara pengakuan dosa di depan, pas doa firman tidak ada doa pengampunan, mohon pengampunan nggak apa-apa, kan sudah ada di depan. Maka pengampunan dosa itu penting. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu menjadi kebutuhan tiap kita. Oke? Bapak Isra? Ya. Saya mau bertanya, Pak. Jika kita melakukan dosa yang sama berulang-ulang kali, apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa kita, Pak? Kalau dosa kita ulang-ulang, banyak sekali ya, ulang-ulang. Apalagi kalau dosanya sama. Ya. Tonjok giginya rontok. Tuhan ampuni saya, besok saya tonjok lagi. Tuhan ampuni saya, besok saya tonjok lagi. Nah, Tuhan ini mau mengampuni dosa yang sama terus-menerus atau tidak? Nah, sebelumnya itu coba lihat dulu Yesaya 1:18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, putih seperti salju. Ya, merah seperti kain kesumba, putih seperti bulu domba. Ini artinya tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan ampuni. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Selain itu dosa besar macam apapun bisa diampuni. Saya pernah punya teman, dia bikin kesalahan besar sekali. Tapi dan membuat dia rasa bersalah, kepengen bunuh diri. Dan bukan hanya bunuh dirinya, kepengen bunuh dirinya dan keluarganya. Sepakat dengan istri untuk bunuh diri bersama-sama dengan anak yang masih usia kecil. Jadi rencananya pertama minumkan racun kepada anaknya mati, lalu ibunya dan dia penutup. Dan mereka sudah berlutut dengan racun yang sudah disiapkan. Pada waktu sudah berlutut dan racun sudah ada di situ, tiba-tiba ini anak berteriak histeris. Ini anak kecil ini. Teriak histeris demikian rupa sampai akhirnya mereka tidak bisa meminumkan racun kepada dia. Akhirnya batal, bunuh diri. Sampai sekarang masih hidup. Hanya dia tidak bisa mengampuni dirinya. Akhirnya dia merasa tidak ada arti hidupnya. Dia pergi lagi mabuk-mabukan dengan seluruh kejahatan yang ada dia lakukan. Saya mau temui dia pun tidak berhasil. Saya bilang, ingatlah, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Saya juga tahu, Esra.
Ya. Tapi menurut saya yang saya punya ini lebih merah daripada kirmisi. Firman bilang merah seperti kain kesumba. Ini lebih merah daripada kain kesumba. Wah, saya kalang kabut juga ini mau ngomong apa sama orang ini. Lalu saya temukan satu tulisan, saya kirim ke dia. Keraguan seseorang bahwa Tuhan tidak mengampuni dia lagi, itu seperti keraguan seekor burung. Jangan sampai udara habis karena tiap hari dia hirup. Itu seperti kekhawatiran seekor ikan. Jangan sampai air laut habis karena tiap hari saya minum. Dari ikan ini minum air laut, lalu jangan-jangan air laut habis ya. Bisa nggak? Sebanyak-banyaknya ikan minum nggak bisa habis. Sebanyak-banyaknya burung itu menghirup udara nggak bisa habis. Demikian juga dosa kita sebesar apapun tidak pernah bisa menghabiskan rahmat dan pengampunan Tuhan bagi kita. Ya, dosa besar bagaimanapun bisa diampuni. Tapi bagaimana nih dosa yang berulang-ulang, itu masalahnya. Problemnya. Coba lihat Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau begitu, Tuhan mau mengampuni atau tidak tergantung dari sikap kita terhadap dosa. Misalnya ya, saya ini tadi saya kasih contoh tonjok orang ya. Sebenarnya saya ini nggak mau tonjok, tapi itu kelemahan saya. Sehingga saya tonjok, tapi habis saya tonjok saya menyesal, Tuhan, kenapa saya tonjok dia ya? Saya minta ampun Tuhan, tolong saya supaya jangan tonjok lagi. Besok tonjok lagi. Tapi saya tidak mau, bukan senang tonjok. Saya sebenarnya nggak mau, tapi kelemahan saya membuat saya tonjok lagi. Dan pada saat seperti itu saya juga jengkel diri saya sendiri. Kenapa sih kok tonjok lagi ya? Kenapa nggak bisa sabar? Tuhan, ampuni saya Tuhan. Besok tonjok lagi. Orang seperti ini sebenarnya orang sungguh-sungguh. Dia mau berubah. Hanya kelemahan dia membuat dia jatuh pada titik yang sama. Untuk orang semacam ini, sepanjang dia sungguh-sungguh tetap ada pengampunan. Itu beda dengan orang yang tonjok, habis itu minta ampun Tuhan. Tuhan kan maha pengampun, saya tonjok lagi. Jadi hobinya nonjok. Kenapa dia terus tonjok? Karena dia merasa bahwa Tuhan toh pasti mengampuni. Dia sekarang minta ampun Tuhan, saya tidak tonjok lagi. Tapi dalam hati sadar bahwa besok pasti gua tonjok lagi. Orang seperti ini tidak pernah sungguh-sungguh bertobat. Tidak pernah punya sikap yang benar terhadap dosa. Yang begini Tuhan tidak akan ampuni. Bukan Tuhan tidak bisa mengampuni, Tuhan tidak mau mengampuni. Ada orang yang berdosa, pada saat memohon pengampunan pun dia dengan pasti merasa bahwa dia akan berdosa lagi pada titik yang sama. Jadi apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa saya yang saya buat berulang-ulang? Tergantung mengapa dosa berulang-ulang itu terjadi. Kalau itu karena kelemahan dan kesungguhan datang pada Tuhan, saya bahkan yakin bahwa ada banyak kita yang akan mati dengan kelemahan-kelemahan kita yang tak pernah bisa kita selesaikan dalam dunia ini. Gak ada orang sempurna kok. Kita masing-masing punya titik lemah. Dan luar biasanya iblis adalah dia waktu serang itu selalu lihat titik lemah. Waktu dia tahu Yesus puasa dan lapar, yang dia tawarkan adalah ubahlah batu-batu ini jadi HP. Enggak. Ubah batu-batu jadi roti, karena dia tahu orang lapar paling butuh roti. Maka itulah iblis itu tidak sembarang menyerang loh ya. Iblis itu tahu kita, dan dia tahu kelemahan nih. Yang ini nih sukar jujur dalam keuangan. Dia ngatur supaya jadi bendahara. Wah, itu dia betul-betul menempatkan pada posisi bahaya. Tapi dia tahu bahwa yang ini nih tidak bisa tahan emosi. Dia bawa sembarang orang yang menjengkelkan si dia tiap hari. Ya, tapi dia tahu oh si itu lemah dalam seks. Dia ngatur sampai penggodaan dalam seks datang terus. Dan kita kadang-kadang sambil
Gini ya, tanda bahwa saudara anak Tuhan adalah setelah berdosa tidak bisa tidur tenang. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam diri kita, ada keinginan roh yang menarik kita di sini. Tapi di sisi lain, masih ada keinginan daging yang menarik kita ke sana. Jadi roh mau ke sini, daging mau ke sana, dan itu membuat kita tidak tenang, rasa jengkel, kepengen taat Tuhan, tapi tidak. Tapi kalau tidak ada pergumulan seperti itu, habis dosa juga aman-aman saja, nikmati, senang, tidak ada tarik-menarik. Kalau nggak ada tarik-menarik, artinya tidak ada keinginan roh dalam. Kamu bukan orang percaya. Tanda bahwa kamu orang percaya, kamu bisa jatuh, tapi pergumulan batinmu tidak bisa kamu sembunyikan. Kamu tidak bisa tidur. Jadi sikap terhadap dosa itu menentukan Tuhan mau mengampuni kita atau tidak untuk dosa yang terjadi berulang-ulang. Saya punya teman pendeta satu. Dalam banyak hal dia baik dan saya yakin dia orang Kristen sejati. Tapi soal emosi, dia sama sekali tidak bisa kontrol. Sedikit emosinya terpancing, bahkan mau berkelahi. Tapi saya sama sekali tidak meragukan kesejatian kekristenan dia. Bahkan sukar sekali dia, bagi saya dia tidak perlu marah. Tapi itu sudah membuat dia sangat marah. Saya satu kali jalan sama dia ya. Waktu itu masih zaman HP Flexi ada. Kita mau telepon orang. Orang itu punya nomor Flexi. Saya ambil Flexi saya kan, saya semua nomor ada. Flexi, M3, apa semua. Saya bawa HP waktu itu kira-kira 10. Di tas saya itu penuh itu. Segala macam ada. Ya. Saya mau telepon Flexinya. Lihat, aduh, pulsa saya habis. Pinjam, Pak, pinjam Flexinya. Saya pinjam HP Flexi dia, telepon sana. Ternyata nggak nyambung. Oh, Flexi orang itu juga nggak hidup. Coba lihat M3-nya. Oh, ada M3-nya. Saya mau telepon dari M3 saya. Nggak ada pulsa. Saya, Pak, pinjam M3-nya. Telepon sana, nggak nyambung lagi. Saya lihat yang nomor Telkomselnya. Saya pakai Telkomsel saya, telepon. Iya, nggak ada pulsa. Pak, pinjam Telkomselnya. Dia lihat saya dan dia bilang, "Salah! Jalan tuh isi pulsa." Kaget saya. Jahat sekali orang ini ya. Jahat sekali orang ini. Emosi sekali. Orang hanya pinjam HP kok, kenapa mesti emosi kayak begitu? Itu kelemahan dia. Jalan dengan mobil kalau serempet, orang mobil dia bisa turun mau berkelahi. Teman pendeta. Duh. Sampai ada jemaatnya ngomong sama saya, Pak Isra. Kalau lihat emosinya dia, saya nggak mau jadi jemaat dia lagi lah. Hanya masalahnya dia khotbah bagus. Dan saya nggak dapat orang ngupas firman di sini seperti dia. Jadi biarpun dia model kayak gitu, saya tetap jemaat di dia. Walaupun takut-takut juga. Itu kelemahan dan saya yakin bahwa dia akan mati dengan kelemahan seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan mengampuni dia. Karena saya tahu hati dia seperti apa setiap kali dia jatuh di situ. Jadi sekali lagi, bukan soal berapa banyak dosa, tapi berapa sikap dosa, sikap hati kita terhadap dosa. Oke? Nah, sekarang kita baru ada potongan yang pertama. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena apa yang sudah saya jelaskan ini, maka ingat saudara, berusaha selalu untuk mohon pengampunan dosa setiap hari. Juga dalam kebaktian-kebaktian di gereja kita atau persekutuan kita, jangan lupa ada poin pengampunan dosa. Tanpa pengampunan dosa, doa kita tidak dijawab, berkat rohani juga tidak turun bagi kita, damai sejahtera tidak bisa ada dalam hati kita. Sekarang potongan yang kedua adalah seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami di Matius pasal 6. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ini lalu dijabarkan dalam ayat 14-15-nya. Coba lihat Matius 6, 14-15. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga mengampuni kamu juga. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Kalau begitu saudara, kita bukan hanya harus meminta pengampunan dari Tuhan,
tapi ada tanggung jawab, yaitu mengampuni orang yang bersalah pada kita. Saudara pemirsa, apa yang saya jelaskan adalah sesuatu yang penting bagi saudara. Saya harap saudara bisa memahami hal ini. Tapi kalau misalnya dalam penjelasan ini ada yang mengganjal dalam pikiran saudara, ada sesuatu yang ingin saudara tanyakan, jangan ragu-ragu. Ada nomor yang tertera di layar kaca ini. Silakan Anda SMS, kirimkan pertanyaan Anda, dan kami dari Pijat TV akan menjawab Anda. Juga termasuk Anda yang punya pergumulan doa, terutama Anda yang masih terikat dengan dosa-dosa tertentu, yang seperti saya jelaskan tadi, saudara rasanya jengkel juga dengan diri, tapi kok jatuh juga. Saudara tidak tenang dengan itu. Saudara perlu doa yang lebih sungguh-sungguh. Dan tim Pijat TV juga mau mendukung Anda dalam doa. Kalau Anda punya pergumulan seperti itu, mungkin itu perzinahan, mungkin itu kesombongan, mungkin perselingkuhan, atau dosa-dosa lain yang Anda sendiri tahu dan bergumul, Anda boleh menceritakannya kepada kami, dan kami akan mendoakan saudara untuk bisa kuat menghadapi cobaan-cobaan dan tidak jatuh pada dosa yang sama. Nah, saudara, kita disuruh untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya ingin mengutip kata-kata J.I. Packer. Dia mengatakan, mereka yang mengharapkan pengampunan Allah harus dapat memberitahu Dia, Allah, bahwa mereka juga sudah mengampuni mereka yang orang-orang yang berdosa kepadanya. Hal ini bukan berarti bahwa kita mendapatkan pengampunan melalui hasil kerja, tapi suatu padanan dari pertobatan. Maksudnya, kita diampuni bukan gara-gara kita mengampuni orang. Kalau itu yang terjadi, namanya saya selamat karena berbuat baik. Saya sudah diampuni oleh Tuhan, tapi bukti bahwa saya sudah diampuni oleh Tuhan adalah saya mau mengampuni orang. Ya. Coba perhatikan kalimat ini. Ini penting. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Lihat ya. Ini ada permohonan pertama. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Lalu kalimat kedua, kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dua kalimat ini. Di antara dua kalimat ini ada apa? Ya? Lihat Alkitab saudara, atau hafal doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami mengampuni orang bersalah pada kami. Ada apa? Seperti. Apa itu seperti? Sama. Jadi saya minta Tuhan untuk mengampuni saya, sama seperti saya mengampuni orang bersalah kepada saya. Sama itu apa? Ya? Rata, setara. Jadi kalau saya mengampuni orang banyak, saya banyak mengampuni orang, Tuhan ampunilah saya sama seperti saya mengampuni. Kalau begitu saya mengampuni orang yang banyak, saya banyak mengampuni, sama dengan saya minta Tuhan banyak mengampuni saya. Tapi kalau saya sedikit mengampuni, Tuhan ampunilah saya seperti saya mengampuni. Saya mengampuni sedikit, minta Tuhan seperti, berarti Tuhan minta ampuni sedikit. Tapi kalau saya tidak mengampuni orang, Tuhan, sama seperti saya tidak mengampuni orang, janganlah ampuni saya Tuhan. Kan seperti. Maka satu kata ini bahaya sekali. Ini kata penting sekali. Karena kita meminta kepada Tuhan untuk mengampuni kita dengan kadar yang sama seperti kita mengampuni orang. Ya. Barclay mengatakan begini. Secara harfiah, maka permohonan itu berarti ampunilah dosa kami seimbang dengan pengampunan yang kami berikan kepada orang lain yang berdosa terhadap kami. Oleh karena itu maka jelaslah bahwa kalau permohonan pengampunan yang kita sampaikan dalam doa tidak kita sertai dengan usaha
pendamaian dan penyelesaian pertentangan-pertentangan dalam hidup pergaulan kita, maka kita sebenarnya memohon agar Allah tidak mengampuni kita. Intinya adalah Tuhan mau kita ngampuni orang lain yang bersalah pada kita. Bahkan kalau ada orang mau ibadah pada Tuhan, kalau dia belum beres pada orang lain, Tuhan bilang apa? Coba lihat Matius 5, 22-24. Matius 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-menyala. 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Mau kasih persembahannya di mezbah, tapi teringat ada yang belum beres dengan orang, tinggalkan persembahan itu, pergi berdamai dulu. Apa jadinya kalau dia lanjutkan memberi persembahan? Tuhan terima? Tidak. Tuhan tidak terima. Ada yang menarik di dalam ayat ini. Semua perhatikan. Matius 5 ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ingat, bukan dalam hatimu terhadap saudaramu, tapi dalam hati saudaramu terhadap engkau. Berarti yang persoalan ini siapa? Kalau saya dan dia. Dalam saudaramu terhadap engkau, berarti bukan masalah pada hati saya. Masalah pada hati dia pada saya, bukan hati saya pada dia. Berarti saya nggak ada masalah. Problemnya di sana. Biarpun bukan saya persoalannya, Tuhan tetap tuntut pergi berdamai. Berarti yang problem dia loh, bukan saya. Tapi kalau saya tahu dia ada problem dengan saya harus mendatangi dia. Halo bro, ngopi yuk, selesaikan masalah. Kalau setelah masalah pada dia terus saya sudah datang dan dia yang nggak mau, ya sudah. Ya. Sedapat mungkin kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian. Kalau bergantung padamu, tapi kalau saya sudah selesaikan dan dia nggak mau, berarti bukan lagi bergantung pada saya, itu bergantung pada dia. Ya, jadi ingat, masalah orang lain saja kalau kita tahu, kita perlu datang selesaikan. Apalagi masalahnya di hati kita. Terlebih kita harus mau menyelesaikannya. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena firman bilang, kalau kamu bilang Allah di surga, aku mengasihi engkau, sedangkan saudaramu kamu tidak mengasihi dia, kamu munafik itu. Ya. Jadi mengampuni perlu. Apakah mengampuni itu sukar atau mudah? Sukar ya. Ada beberapa jenis orang yang sukar diampuni. Ya, saya kasih beberapa. Pertama, orang yang selalu menyakiti kita. Kalau dia menyakiti hanya sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau selalu, ini orang jenis paling sukar diampuni. Karena sudah ampuni dia bikin lagi. Ampuni bikin lagi. Ampuni bikin lagi. Memangnya kau kira hati ini terbuat dari emas, dari besi? Ya, selalu bikin problem. Orang seperti itu harus diampuni. Yo, Matius 18, 21-22. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Petrus datang, Tuhan, berapa kali aku ampuni? 7 kali kah? Kenapa Petrus bilang 7?
ini Petrus sudah datang dengan standar tinggi. Karena zaman itu rabi-rabi mengajar bahwa batas pengampunan itu 3. Tahu dari mana? Lihat Amos 1 ayat 3. Amos 1 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat, damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena itu mereka telah mengirik Gilek. Oke, cukup di situ. Karena 3 perbuatan jahat damsyik, bahkan 4. Standarnya 3. Lewat dikit nggak apa-apa, 4. Ini aja sudah bahaya nih. Ya. Amos 2 ayat 1. Amos 2 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4. Oke. Jadi kayaknya pada waktu itu 3 maksimal 4. Tapi Petrus datang sudah 7. Wah, Petrus datang bawa standar tinggi. Lebih daripada ajaran rabi-rabi. Tapi Yesus bilang apa? Bukan 7. Tapi 70 kali 7. 70 kali 7 berapa? 490. Jadi selama 490 kali ampuni. Sampai 491 kali, gak ada ampun bagimu. Begitu kan? Bukan, ini bukan urusan matematika. Ya. Tapi angka 7 juga termasuk angka sempurna dalam pemikiran orang Yahudi. Makanya diciptakanlah 6 hari, tapi pada hari ke-7 Tuhan menguduskannya. Ini angka sempurna ini. Jadi dengan kata lain, ini angka paling top, dan karenanya maksudnya pengampunan itu tidak ada batas. Coba mari banding dulu sedikit dengan Lukas 17 ayat 4. Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini orang bikin salah 1 hari 7 kali. Pernahkah ada orang yang bikin saudara kesalahan pada saudara 1 hari 7 kali? Jarang sekali ya. Tapi kalau ada dan dia kembali, harus mengampuni. Jadi orang yang sukar diampuni adalah orang yang selalu, banyak sekali, tapi itu pun harus diampuni. Kedua, bukan selalu tapi sangat. Jadi ini memang tidak terus-terus, sekali-sekali tapi luar biasa. Ya, sakit sekali itu, ya. Perbuatan seperti ini sakit sekali. Gimana? Yuk, Matius 5:39. Matius 5 ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Barang siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Apakah ini yang ngajar Tuhan Yesus ya? Apakah pada waktu Tuhan Yesus ditampar di ruang sidang, dia serahkan pipi yang sebelah? Atau enggak? Ya? Coba baca Yohanes 18, 22-23. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, Begitukah jawabanmu kepada imam besar? 23. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kau itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Waktu ditampar Yesus bilang, kalau saya salah, mana salahnya? Kalau benar, mengapa tampar aku? Apakah Yesus kasih pipi yang sebelah? Tidak. Padahal di Matius 5:39 Yesus yang ajar. Paulus pun pada waktu ditampar, dia bilang, Allah akan menampar engkau. Paulus juga tidak. Tidak ada rasul yang ketika ditampar, kasih sebelah. Artinya, sebenarnya perintah itu tidak bermakna harfiah. Jadi adalah bodoh kalau ditampar orang, saudara pasang sebelah lagi, Pak. Tidak. Terus maksudnya apa? Perhatikan ayat itu ya. Siapapun menampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Ingat, jangan terbalik. Ya. Bukan siapa tampar kiri, kasih kanan. Siapa tampar kanan, kasih kiri. Nah sekarang gini. Saya mau menampar beliau ini.
Saya kalau nampar dia, plak, kena pipi apa? Kiri. Pipi kiri. Tapi ayat itu bilang, siapa tampar pipi kananmu, jarang orang pakai tangan kidal. Ini tangan kanan. Bagaimana caranya saya tempeleng pakai tangan kanan kena pipi kanan dia? Set. Bukan. Ini harus backhand. Dan hukum Yahudi mengatakan, menampar pakai telapak tangan itu penghinaan. Dan menampar pakai punggung tangan itu penghinaan ganda. Kalau orang ditampar pakai telapak tangan atau punggung tangan, denda 2 kali lipat. Tak, 100.000. Pakai ini 200.000. Maka ini double penghinaannya. Barang siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Maksudnya begini, bukan harfiah. Siapa yang menghinamu sampai begitu luar biasa dengan penghinaan ganda, kamu tetap tidak boleh balas. Ya, itu maknanya. Jadi jangan bodoh dulu ya. Dipukul orang, diserahkan tuh. Kamu pikir kamu mau taat Tuhan, para Yesus sendiri tidak melakukan itu. Para rasul pun juga tidak melakukan itu. Ya, artinya adalah bahwa inti di situ tidak boleh balas, mengampuni. Saya pikir Yusuf itu difitnah istri Potifar dan masuk penjara. Kalau saya pikir-pikir saya jadi Yusuf, kan keluarnya kan jadi Perdana Menteri. Saya habisi pertama dia. Gara-gara dialah saya masuk penjara. Tapi Yusuf kelihatannya bukan orang seperti itu. Tidak balas jahat dengan jahat. Yang paling berat itu adalah orang yang selalu menyakiti, kedua sangat menyakiti, yang jenis ketiga yang sukar diampuni itu adalah sudah bikin kesalahan tidak minta maaf. Ya, kalau kamu bikin salah dan kamu minta maaf, ya saya maafkanlah. Tapi kalau tidak minta maaf nih, makin rumit itu, ya, makin rumit. Coba lihat tadi Lukas 17 ayat 4. Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, ya cukup ya, dosanya 7 kali, tapi dia kembali 7 kali juga. Ini orang masih lumayan lah, bikin kesalahan tahu diri dan kembali 7 kali. Aku menyesal, minta maaf, biarpun nanti bikin, tapi masih kembali. Bagaimana dengan orang sudah bikin kesalahan tapi tidak pernah kembali minta maaf? Jenis seperti itu perlu diampuni atau tidak? Bukan hanya tidak minta maaf, tidak rasa bersalah. Menurut saya tetap harus dimaafkan, tapi tak perlu disampaikan. Jadi kalau ini bikin salah pada saya, dia datang minta maaf, ya bro, saya maafkan kamu. Tapi kalau dia nggak kembali, saya maafkan dia, tapi nggak perlu kasih tahu dia. Cukup dalam hati saya. Ya. Karena dia tidak minta maaf. Kalau dia minta maaf, saya wajib beritahu dia bahwa saya memaafkan dia, supaya itu juga membuat dia tenang. Tapi kalau nggak pernah minta maaf, nggak perlu disampaikan. Yang keempat, yang terakhir, jenis yang paling sukar diampuni itu adalah orang dekat. Kalau orang jauh, ya sakit pun tapi lebih mudah lah. Saya pernah ke pasar, hampir tabrakan dengan orang dengan sepeda motor. Dia lihat saya lihat dia. Dia udah jalan, dia lihat saya terus. Saya juga lihat dia juga terus. Mau apa kau? Tapi dia datang dekat-dekat dengan saya. Sambil lihat. Saya juga lihat dia. Tiba-tiba dia balik, puik, dan hantam ludah di sini. Langsung balik motor lari. Saya juga putar motor kejar dia, mati kau hari ini. Tapi ya sudah, berlalulah dia. Sampai rumah dongkol, tapi setelah itu lupa. Saudara bayangkan kalau yang terjadi adalah istri saya yang puik. Waduh, bahaya sekali itu. Orang yang tidak saya kenal bikin kejahatan pada saya, dengan mudah saya lupa.
Tapi orang yang saya cintai bikin menyakiti saya sukar mengampuni. Kita lebih sukar mengampuni orang dekat daripada orang jauh. Apalagi orang yang kita sayang. Itulah sebabnya banyak istri sukar mengampuni suami. Banyak suami sukar mengampuni istri. Banyak anak sukar mengampuni orang tua. Banyak cowok sukar mengampuni ceweknya. Dan sebaliknya. Karena semakin disayang, semakin sukar diampuni. Pemirsa, apakah ada di antara saudara yang sampai hari ini masih simpan dendam dan kebencian kepada orang dekat? Mungkin dia satu rumah dengan Anda, tapi kebencian terus tertanam di hati Anda. Saya tahu itu sukar. Tapi Yesus pun pernah dikhianati dan disakiti oleh orang dekat. Petrus, di antara 12 murid, ada 3 orang yang begitu dekat. Dan selalu dibawa kemana? Salah satunya Petrus. Tapi dia menyangkal, aku tidak kenal orang itu. Yudas, Tuhan Yesus bilang, dia yang bersama-sama dengan aku makan dari pinggan ini. Dia mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang-orang dekat. Gara-gara 2 orang itu, ya, terutama Petrus, penyangkalannya, Yesus disalibkan. Setelah bangkit, Yesus cari Petrus. Ya, makanya Yesus tanya sama Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kenapa harus ada tambahan lebih daripada mereka ini? Karena sebelumnya Petrus bilang, Tuhan, mereka semua boleh tergoncang imannya karena engkau, aku tidak. Jadi Petrus bukan hanya menyatakan imannya tidak goncang, tapi langsung perbandingan. Mereka semua akan tergoncang imannya, aku tidak. Makanya Yesus tanya juga pakai perbandingan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus jawab apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, titik. Mestinya kalau ikut jawab pertanyaan Yesus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada mereka ini. Tapi dia sadar gara-gara sombongnya. Berapa hari yang lalu dia gagal. Kali ini dia jawab, tidak ada perbandingan. Tapi Yesus masih bertanya kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan tanya lagi 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Alkitab bilang, lalu sedihlah hati Petrus, karena Yesus bertanya sampai 3 kali. Kenapa pada pertanyaan ketiga Petrus sedih? Pertanyaan 1 nggak sedih, kedua nggak sedih, ketiga sedih. Rupanya Yesus sengaja tanya 3 kali untuk beritahu, ingat, kamu hari Jumat yang lalu, Kamis malam, mengkhianati aku, menyangkal aku 3 kali. Sedihlah. Tapi Tuhan Yesus buang Petrus? Tidak. Gembalakanlah domba-dombaku. Diterima kembali. Berarti orang yang paling dekat pun, kalau bersalah pada kita harus mengampuni. Dulu saya pacaran sama satu cewek, dekat sekali. Ya. Lalu satu hari dia datang pada saya, Kak, saya sudah hamil. Maksudnya bukan saya yang hamil. Dia datang mengaku bahwa dia hamil dengan orang lain. Pacaran sama saya, hamil dengan orang lain. Saya marah itu loh. Kamu tuh kalau mau hamil bilang. Kalau mau hamil bilang. Saya juga bisa. Marah sekali. Dan sukar mengampuni. Orang yang makin disayang, sukar diampuni. Tapi puji Tuhan hari ini, saya lihat dia gak ada pengaruh apa-apa. Sudah benar-benar mengampuni. Satu orang bilang begini, Pak, saya dengar Pak khotbah mengampuni. Saya bukan gak mau, hanya gak mampu. Mertuanya itu jahatnya minta ampun. Saya mau tapi gak mampu. Ini orang bukan gak mau, ini gak mampu nih. Nah, saya bilang, oke lah, ambil 2 kertas.
Tolong daftarkan semua kejahatan mertua kepada kamu. Catat. 1, 2, 3, 33. Sekarang kertas yang kedua. Tolong catat semua dosamu pada Tuhan. Catat semua. 112. Sudah? Hanya 112? Masih ada, Pak, tapi lupa separuh. Kira-kira berapa? Ya? Banyak sekali. Nah, sekarang ini katakanlah 200. Ini 33, ini 200. Kalau kamu nggak mau mengampuni 33, 200 ini tidak diampuni. Gimana? Atau saya balik. Seandainya Tuhan sudah mengampuni yang 200 ini, maukah kamu mengampuni yang 33? Sebesar-besarnya dosa mertua kepada kamu, sebanyak-banyaknya dosa mertua pada kamu, tidak sebanyak dosa kamu kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau mengampuni dosamu yang banyak itu, mengapa kamu tidak mau mengampuni dosa orang lain yang lebih sedikit dari kamu? Karena itu, saudara, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu harus menjadi doa, saudara. Kalau sukar, tetap berdoa dan berjuang. Minta kekuatan dari Tuhan, kasih Tuhan, supaya betul-betul saudara dapat melepaskan pengampunan. Oke, ada pertanyaan? Pak. Ya. Pak, kalau misalkan ada orang yang bersalah pada saya nih, Pak, apa itu saya bisa, kalau misalkan saya nggak mengampuni kesalahan dia, akibatnya apa ya, Pak? Secara rohani Tuhan nggak ngampuni kamu. Tapi ada juga selain yang rohani. Mari kita lihat secara psikologis saja. Orang tidak mengampuni itu nggak pernah bisa tenang dalam hidup. Ya, kamu benci saya luar biasa. Yang sengsara saya atau kamu? Kamu lebih sengsara daripada saya. Saya makan, minum, tidur tenang. Tapi kamu tidak bisa tenang lihat saya makan. Kamu tidak bisa tenang lihat saya tidur. Apa saja yang saya buat pasti kamu sakit. Kamu lihat saya pakai baju merah, kamu susah. Pakai baju biru, kamu susah. Apa saja yang saya buat, kamu susah. Karena menghasilkan kebencian terus. Saya pernah baca ya, tulisan seorang psikolog, ya, dan itu dimuat di dalam Suara Pembaharuan. Tahun 2009, saya mau baca ini ya. Dia bilang begini, ya, kebencian sangat besar pengaruhnya dalam hidup ini. Banyak orang tanpa sadar memelihara kebencian dalam dirinya. Hingga satu hari kebencian bertunas menjadi dendam dan membuat tubuhnya menjadi pabrik penyakit kronis. Kebencian membuat kita selalu merasa kenyang, enggan makan, sulit tidur. Disitulah kebencian sudah mulai membuat tubuh kita hancur sedikit demi sedikit. Kebencian membuat mah kita menjadi kanibal yang mencerna dirinya sendiri karena produksi asam lambung yang berlebihan dan akhirnya membuat imun sistem kita melemah. Membuat kita menjadi pelanggan flu ringan sampai flu berat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi penderita kanker. Ada hubungan antara jiwa dan tubuh. Jangan dibalik ya. Kebencian bisa mengakibatkan flu. Tidak berarti bahwa semua yang flu karena benci orang. Jangan balik. Ya. Kebencian bisa membuat mah. Itu bukan berarti bahwa semua yang mah karena benci orang. Tapi ada efek. Lebih lanjut, psikolog ini berkata, sangat menarik melihat benang merah antara kondisi jiwa kita dengan efek yang terjadi pada fisik kita. Beberapa riset terlihat kenyataan darah yang mengalir dalam tubuh menjadi kental dan berwarna gelap, serta mengalir tersendat-sendat ketika seseorang memikirkan kembali kejadian-kejadian yang membuatnya sakit hati dan tersakiti secara psikis, bukan fisik. Jadi pada waktu kita mulai ingat, aduh perbuatan dia, ini darah mulai menghitam ini, ya, dan mengalir tersendat-sendat. Demikian juga riset pada pola energi elektromagnetik tubuh menggunakan mesin aura video station, di mana medan energi berwarna yang kita kenal dengan sebutan aura, pancarannya menjadi susut serta menjadi keruh dan kehilangan cahayanya saat seorang mengembalikan ingatan pada hal-hal yang membuatnya sakit hati, marah, sedih. Kesimpulannya, memelihara ingatan atau dendam pada orang yang menyakiti kita
Sama seperti kita sendiri minum racun dan berharap orang lain yang akan mati. Saya minum racun, mudah-mudahan mati dia. Kebodohan kalau menyimpan dendam. Makanya Pengkhotbah 9 ayat 7 bilang, amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ya. Coba Efesus 4 ayat 31. Nasihat firman Tuhan. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendakkan dibuang dari antara kamu. Hendaklah dibuang dari kamu dan semua kejahatan. Termasuk tadi apa? Kepahitan, kemarahan harus dibuang. Saya berikan beberapa kalimat-kalimat bagus dari beberapa orang. Menyimpan dendam kepada orang lain sama dengan membakar rumah sendiri demi mengusir seekor tikus. Ini ada tikus nih masuk di ruangan ini. Kejar, di sana, kejar, nggak dapat, bakar saja nih rumah. Ya, itu bodoh. Hanya demi seekor tikus kau bakar rumahmu. Ya. Kebencian dan sakit hati tidak akan menyakiti orang yang dibenci, hanya bisa menyakiti diri sendiri. Saya tidak akan membiarkan siapapun mencelakakan saya dengan cara membenci dia. Membenci akan mencelakakan. Karena itu, orang pintar mestinya tidak menyimpan kebencian. Itu secara psikologis. Sedangkan secara rohani, kita tidak diampuni oleh Tuhan. Masih ada lagi? Ya, Pak, saya mau bertanya. Ya. Terkait dengan mengampuni musuh-musuh kita nih, Pak. Nah, sedangkan menurut Yohanes 1 ayat 12, kita menjadi anak Allah karena beriman kepada Yesus. Jadi sebenarnya itu kita jadi anak Allah itu dari iman atau dari mengasihi musuh kita. Kita jadi anak Allah tuh karena kita percaya Yesus. Ya. Memang ada ayat-ayat yang bilang mengampuni membuat kita jadi anak Allah. Ya. Misalnya itu di dalam Lukas 6 ayat 35, Matius 5 ayat 44-45, kalau kamu tidak balas jahat dengan jahat, kamu menjadi anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Ya. Demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Itu tidak bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 12. Untuk menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh kita perlu percaya Yesus. Tapi dalam ayat-ayat itu, menjadi anak Allah itu bukan berarti seperti pengertian kita beriman. Tapi menjadi anak Allah itu artinya gini ya, anak itu biasa mirip bapak. Entah mukanya, entah sifatnya. Nah, kalau saya tidak balas jahat dengan jahat, saya mirip bapak saya. Bapak yang mana? Bapak yang di surga. Karena bapak di surga itu, biarpun orang jahat, dia masih mau bikin baik. Buat baik untuk orang jahat ya. Apa buktinya bapak di surga mau buat baik untuk orang jahat? Coba lihat Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Iya baik, Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih, orang jahat. Lalu Matius 5 ayat 45 coba. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang baik dan orang yang tidak benar. Waktu Tuhan kasih hujan nggak pilih kasih ya, kasih matahari nggak pilih kasih ya, berarti orang jahat pun Tuhan buat baik. Kalau saya buat baik untuk orang jahat, saya mirip dengan Bapak saya. Maka dengan berbuat baik terhadap orang jahat, kamu menjadi anak-anak Bapa di surga. Maksudnya mirip dengan Bapa. Pemirsa sekalian, bagi saudara yang masih menyimpan kebencian dan marah pada orang, segera mengampuni. Itu hanya akan merusak dirimu sendiri. Belajar dari teladan Tuhan Yesus. Saya mau tutup session ini atau episode ini dengan satu cerita. Ada ibu janda yang punya beberapa ekor ayam. Dia hidup bertetangga dengan satu orang. Tapi ayamnya yang kecil ini suka masuk ke halaman tetangga. Tetangga ini marah. Ya, diambillah ayam itu, diputer lehernya, buang kembali. Ambil nih ayammu. Kejam sekali. Janda itu sedih karena ayamnya mati.
Tapi dia ingat kata-kata Tuhan Yesus, jangan balas jahat dengan jahat, tapi dengan kebaikan. Dia ambil ayamnya, dia olah menjadi roti ayam. Sorenya dia kunjungi rumah sebelah. Bu, saya mohon maaf atas kesalahan ayam-ayam saya. Sebagai tanda maaf saya, ini saya berikan roti ayam dari ayam yang ibu bunuh tadi. Orangnya malu sekali. Alkitab bilang kalau kamu buat seperti itu, kamu seperti menumbuhkan bara di atas orang. Apa maksudnya menumbuhkan bara? Di Mesir kuno pada zaman itu, kalau seorang menyesal, itu biasanya bawa bara di kepala, keliling kota. Itu tanda dia menyesal. Kalau kamu balas orang jahat dengan kebaikan, kamu seperti menumpukan bara di kepalanya. Artinya kamu membuat dia menyesal. Paling terakhir, kalau ada orang baik, kebaikan dibalas dengan kebencian. Orang buat baik, kamu balas dengan benci. Kebaikan dibalas dengan kebencian, itu kejahatan. Orang sudah baik, kamu benci dia, itu jahat, kejahatan. Kebaikan dibalas kebaikan, itu manusiawi. Tapi kebencian dibalas kebaikan, itu ilahi. Biarlah kita semua belajar untuk memiliki sifat ilahi. Jangan berdoa-doa Bapa kami kalau kamu belum mau mengampuni orang. Tapi berdoalah dan mengampuni sambil menerima pengampunan dari Tuhan, mau juga mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Pemirsa sekalian, kita hampir mengakhiri episode ini. Dan saya berharap bahwa setiap pelajaran dari sini bukan hanya menambah pikiran saudara, tapi membuat hidup saudara menjadi lebih baik, supaya kita mirip dengan Bapa di surga, yaitu dengan cara mengampuni orang yang bersalah kepada kita, membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Kalau sekiranya ini membuat saudara ada pengalaman, kesaksian mengampuni orang, ceritakan juga pada kami. Kami ingin melihat bahwa apa yang kami beritakan betul-betul berbuah dalam kehidupan saudara. Saudara bukan hanya kirim pertanyaan, bukan hanya kirim pokok doa, tapi bisa kirim kesaksian bagaimana saudara boleh berhasil mengampuni orang setelah mendengar siaran ini. Juga saudara, kalau saudara rindu supaya program ini terus memberkati, program ini bisa jalan, membutuhkan biaya yang sangat banyak. Ada para pemirsa yang juga membantu pembiayaan untuk memproduksi program ini jadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara terpanggil juga untuk hal yang sama, ada nomor rekening di layar kaca Anda. Anda boleh berikan persembahannya. Dan persembahan itu akan kami pakai untuk terus membuat pemberitaan-pemberitaan yang menjadi berkat bagi seluruh kita, seluruh umat Kristen, bahkan untuk orang-orang yang belum percaya. Saya, Pendeta Esra Soru, pamit dari hadapan Anda. Tuhan memberkati Anda sekalian, dan salam terang bagi Indonesia. Manakah yang harus terlebih dahulu dilakukan? Minta ampun kepada Tuhan, atau mengampuni orang lain, atau mengampuni orang lain terlebih dahulu, baru kemudian kita minta ampun kepada Tuhan. Ini sebuah lingkaran atau ikatan yang tidak terputus, pemirsa. Dan tentunya kalau sampai perintah ini masuk ke dalam sebuah ajaran doa, betapa pentingnya hidup di dalam pengampunan. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan penyampaian yang luar biasa dari hambanya Pendeta Esra Soru, sehingga membawa kita semakin paham apa yang Tuhan ajarkan lewat doa Bapa kami kepada kita semua. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan dan dukungan dana yang Anda berikan, sehingga ada banyak hal yang bisa terus berjalan dalam pelayanan pengudaraan melalui Pijar TV. Dan apa yang Anda berikan tidak akan pernah sia-sia. Dan kalau Anda rindu senantiasa terus mendukung program ini, maka kirimkanlah dukungan dana Anda melalui rekening yang kami sampaikan lewat layar kaca. Dan sekali lagi juga jangan lupa, kalau masih ingin menyampaikan kritik, saran, pendapat, atau apapun juga, sampaikan lewat nomor SMS
yang senantiasa juga kami gambarkan, kami berikan di layar kaca Anda. Kebersamaan kami bersama dengan pemirsa adalah sebuah ucapan syukur karena oleh anugerah dan kebaikan Tuhan, kami sampai hari ini Pijar TV tetap bisa mengudara untuk menjadi berkat bagi Anda sekalian. Kita akhiri episode kita hari ini dan kembali saya mengajak Anda untuk berdoa bersama, yaitu doa yang Tuhan kita ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.